Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Bimba di seluruh Indonesia, pembelajar sepanjang hayat program beasiswa mandiri Bimba AIUEO. Apa kabar semuanya? Tetap semangat dan terus belajar. Hari ini kita akan membahas tugas video kedua, yaitu jelaskan konsep kebahagiaan dan konsep belajar yang sahabat pahami. Di sini dijelaskan dengan rinci apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Pasti semuanya pingin bahagia. Apa sih arti bahagia? Bahagia adalah keadaan, perasaan, tentram, nyaman, yang tidak menyusahkan, perasaan yang tidak menyusahkan, dan perasaan ini hanya bisa dirasakan dalam hati. Bahagia ini pun tidak berwujud. Kenapa kita harus bahagia? Karena tujuan hidup manusia bahagia. Kalau kita merasakan bahagia, pernah merasakan bahagia, selalu bahagia, pasti kehidupan kita pun akan berdampak sukses dari sebelumnya. Bagaimana cara untuk mencapai bahagia? Cara mencapai bahagia ada 3 kunci utamanya. Yang pertama adalah beriman, yang kedua berbuat baik, yang ketiga belajar. Beriman, kita harus meyakinkan diri kita bahwa sifat-sifat Tuhan Yang Maha Esa itu sangat baik, sangat maha agung, maha besar. Untuk berbuat baik, kita selalu berbuat baik kepada siapapun, dimanapun, kapanpun. Berbuat baik untuk orang lain, juga berbuat baik untuk diri kita sendiri. Belajar, yang ketiga belajar. Belajar di sini kita harus menjadi pembelajar agar kita mendapatkan kebahagiaan yang berdampak sukses. Bahagia ini, belajar ini kita harus terapkan, dan belajar ini agar kita selalu mau memperbaiki diri, mau diingatkan dan selalu mengingatkan. Untuk konsep belajar, kita harus menjadi pembelajar. Tentunya kita harus tahu dulu apa sih arti belajar. Belajar adalah menghubungkan hal satu dengan hal yang lainnya, di mana kita bisa mengambil hikmahnya agar menjadi pembelajar yang lebih baik, menjadi orang yang lebih baik lagi. Tujuan belajar yaitu menjadi pribadi yang lebih baik, tidak memaksakan anak, memahami anak. Kita melatih untuk mendapatkan seluruh solusi permasalahan. Kita mengambil hikmahnya dari setiap perbedaan-perbedaan yang ada, karena tidak semua keinginan kita itu sesuai dengan harapan kita yang kita jalani. Dan kita tentunya akan menjadi orang yang sabar, orang yang peduli, berbagi, karena kita selalu mau memperbaiki diri. Kewajiban belajar. Siapa yang diwajibkan belajar? Yang diwajibkan belajar adalah kita semua. Kita sebagai orang dewasa wajib belajar. Gimana dengan anak-anak? Apakah wajib belajar? Tidak. Hak anak-anak adalah 2. 1, yaitu hak bermain, dan kedua, mendapatkan pendidikan yang layak. Apa yang dipelajari dari belajar? Yang dipelajari di sini bisa kita pelajari intellectual quotient. Kita di sini bisa memahami karakter anak. Terus kita belajar lagi emotional quotient, yaitu tentang melatih emosi, kesabaran, memahami. Yang ketiga, spiritual quotient, yaitu tentang keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, dan kita hanya bergantung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa manfaat belajar? Manfaat belajar sangat harus kita tahu.
Karena manfaat belajar ini dapat meningkatkan tadi nih sisi IQ, intellectual question. Di sini kita dapat memahami anak, tidak memaksakan anak, kita bisa melatih kesabaran, memahami, peduli, seperti itu. Dan juga kita dapat meningkatkan emotional question. Emotional question ini yaitu tentang kita harus mengaplikasikan itu judi tangkap, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, kerjasama. Nah, kita juga dapat meningkatkan lagi spiritual question, yaitu keimanan kita. Kita percaya pada sifat-sifat Tuhan, dan kita hanya bergantung kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kalau kita tidak mau belajar, pasti sangat merugikan diri kita dan orang lain. Dampaknya, yaitu kita dapat merampas hak anak, memaksakan anak, tidak peduli dengan anak, kita mudah stres, kita tidak bahagia, tidak disiplin. Nah, di sini juga kita selalu mengeluh, dan yang lebihnya lagi kita bisa selalu memaksakan kemauan kita. Kita juga bisa selalu menyalahkan orang lain atas semua kesalahan-kesalahan, atau misalkan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita selalu menyalahkan orang lain. Nah, jadi teman-teman semua, kita selalu bahagia dan mengaplikasikannya gimana? Yaitu dengan belajar. Kita harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Teman-teman, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Tentunya kita semua terus belajar dan tetap semangat dan terus belajar. Dadah.